Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riba, maisir, dan ghurur. Yang pertama, yaitu riba. Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rifa'ah mengemukakan bahwa riba adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak, dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam. Di samping itu, riba juga didefinisikan oleh Syafi'iyah yang merupakan akad atas iwad, penukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syarak pada waktu akad atau dengan mengakhirkan kedua penukaran tersebut atau salah satunya. Yang selanjutnya yaitu larangan riba sebelum Islam. Yang pertama yaitu dari bangsa Yunani. Mempunyai peradaban tinggi, pinjaman dengan memungut bunga dilarang keras. Yang kedua, Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan menggandakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Yang ketiga, dalam Yudaisme sangat dicerca dan dicemooh. Kata Ibrani untuk bunga neshek berarti menggigit. Yang selanjutnya yaitu larangan riba. Tahap pertama yaitu Allah menurunkan Quran Surat Ar-Rum ayat 39 tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap riba dan tidak ada pahala di sisi Allah. Yang kedua, Allah menurunkan Quran surat Al-Nisa ayat 160-161. Ayat ini menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang telah diharamkan untuk memakan riba namun mereka tetap memakannya. Yang ketiga, Quran surat Al-Imran ayat 130 menurut Al-Syabuni, ayat ini menerangkan keharaman riba secara jelas namun bersifat, sebab pengharamannya hanya ditunjukkan pada riba yang sangat buruk dan keji, di mana dengan riba tersebut hutang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat. Yang keempat, merupakan tahap terakhir yang diturunkannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan diambil dari pinjaman, baik sedikit maupun banyak. Yang selanjutnya yaitu macam-macam riba. Yang pertama, riba fadl adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Yang kedua, riba qard, memiliki uang kepada seseorang, meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Yang ketiga, riba nasyiah, yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi ditambahkan harganya. Yang keempat, riba yad, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum penerima barang beli dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun. Riba sendiri diharamkan dalam perekonomian Islam, namun di konvensional riba tetap dijalankan. Yang selanjutnya yaitu maisir. Maisir adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Maisir sendiri sering disebut dengan judi. Dilarang dalam syariat Islam baik Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma'. Sehingga dalam kontrak muamalah, bisnis perdagangan syariah maupun bentuk transaksi ekonomi lainnya tidak diperbolehkan ada unsur maisir di dalamnya. Bentuk transaksi ekonomi yang mengandung unsur maisir adalah spekulasi investasi saham dan obligasi, asuransi konvensional, penggunaan kurs dan suku bunga mata uang asing dalam kegiatan ekspor-impor, serta hadiah atau kupon dalam pemberian suatu produk. Sudah jelas dalam pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tidak melarang setiap jenis resiko dan juga tidak melarang setiap jenis transaksi yang dimungkinkan memperoleh keuntungan atau kerugian atau netral. Sedangkan yang dilarang dari kegiatan seperti itu adalah memakan harta yang bukan miliknya dengan tidak benar, bahkan apabila tidak terdapat resiko, bukan resikonya yang dilarang. Yang selanjutnya yaitu dalil dari maisir sendiri, yaitu yang pertama,
Allah menyebutkan, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhati-hatilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Yang kedua, mereka akan bertanya kepadamu tentang meminum keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga, siapa yang berkata kepada temannya, "Kemarilah, saya berkhimar denganmu," maka hendaklah ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya yaitu ghurur. Ghurur dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli. Secara istilah fikih, ghurur adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian, atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut mazhab Syafi'i, ghurur adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Yang selanjutnya, hukum ghurur. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi ghurur didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau batil. Menurut Ibnu Taimiyah, di dalam ghurur terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Yang selanjutnya yaitu bentuk dari ghurur. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau makdum, yaitu tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majhul, yaitu menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, yaitu tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Yang selanjutnya, larangan ghurur dalam perekonomian. Ghurur dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Jadi bukan semata-mata adanya unsur resiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan game of chance. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak yang lain. Yang selanjutnya yaitu dalil dari ghurur sendiri. Yang pertama yaitu, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang selanjutnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah melarang jual beli hasah dan jual beli ghurur. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW telah melarang jual beli ghurur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.